Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan 8 pengajaran Yesus Kristus di Bait Allah. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan menolong kami sehingga kami mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Judul renungan kita pagi hari ini adalah kesombongan batin. Terambil di dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-33 hingga dengan ayat yang ke-46. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seorang yang rendah hati akan membawanya pada kewaspadaan terhadap kesombongan batin. Tuhan Yesus mengabarkan hal ini dalam perumpamaan penggarap kebun anggur. Kesombongan batiniah adalah kesombongan terbesar yang akan membawa orang pada kemurtatan dan tidak lagi percaya kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-12 hingga dengan ayat yang ke-14 dikatakan bahwa doa Daud kepada Tuhan agar jangan sampai dosa ketongkakan menguasai dirinya, karena itu dosa besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, diceritakan bahwa Tuan tanah membuka kebun anggur lengkap dengan semua fasilitas yang memadai. Kemudian ia menyewakan kepada para penyewa untuk merawat dan mengelola kebunnya supaya menghasilkan buah anggur. Di dalam ayat yang ke-33 hingga dengan ayat yang ke-37 dikatakan bahwa menjelang musim panen, tuan tanah meminta bagiannya. Akan tetapi bukan bagian yang didapatkan melainkan siksaan yang dialami oleh utusan. Tidak puas dengan siksaan itu, mereka pun membunuh ahli waris kebun anggur itu. Mereka menunjukkan sikap yang jahat terhadap tuannya. Sikap pemberontak, sama seperti arti dosa adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kesalahan dari para penyewa kebun anggur? Pertama, mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya. Yang kedua, mereka melakukan penganiayaan terhadap orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, mereka membunuh anak tuan tanah atau ahli waris. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu siapa yang Tuhan Yesus umpamakan dengan para penyewa ini? Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa maksud cerita Tuhan Yesus itu? Di dalam ayat yang ke-41 dan juga ayat yang ke-43 dikatakan bahwa ia akan memberikan anugerahnya bukan saja teruntuk orang Yahudi, tetapi semua umat Tuhan yang berkenan menyambut Injil dan hidup sesuai dengan Injil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seharusnya imam kepala dan tua-tua agama berperan untuk membawa umat Allah mengenal Dia yang diutus Allah. Akan tetapi mereka justru melawan atau memberontak dengan menyalibkan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-42 dikatakan bahwa mereka justru melawan, memberontak dengan menyalibkan Tuhan Yesus. Injil keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus akan membawa dua akibat. Yang menolak akan binasa, yang menerima akan diperbaharui. Amin. Untuk renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang terus menolong kami, mengarah membimbing kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin.